Indonesia kembali jadi sorotan. Tahun 2026, anggaran pertahanan disebut mencapai 187,1 triliun rupiah. Jumlah fantastis yang langsung memicu perdebatan, benarkah ini angka final? Dan untuk apa dana sebesar itu? Dan apakah cukup menjawab ancaman keamanan Indonesia di masa depan? Anggaran pertahanan Indonesia selalu naik turun. Tahun 2010, anggaran pertahanan masih di bawah 40 triliun rupiah. Lonjakan besar mulai terlihat setelah program Minimum Essential Force atau MEF diluncurkan. MEF menargetkan kekuatan minimum TNI yang harus tercapai pada 2024, namun kenyataannya, target MEF belum sepenuhnya tercapai. Banyak alutsista sudah tua, bahkan ada yang berusia lebih dari 40 tahun. Inilah yang membuat pemerintah terus menambah anggaran. Pada tahun 2024, anggaran pertahanan Indonesia berada di angka sekitar 135 triliun rupiah. Setahun kemudian, di 2025, jumlah itu naik menjadi 152 triliun rupiah. Dan pada tahun 2026, lonjakannya makin terasa, dengan total anggaran mencapai 187,1 triliun rupiah. Artinya, hanya dalam 2 tahun, ada peningkatan hampir 38%. Jika kita konversikan ke mata uang dolar Amerika, anggaran pertahanan Indonesia naik dari sekitar 8,7 miliar dolar pada 2024, menjadi 12,1 miliar dolar pada 2026. Sebuah kenaikan yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat pertahanan nasional. Tapi tunggu dulu, ada perbedaan angka. Nota Keuangan RAPBN 2026 menyebut 185 triliun rupiah untuk Kementerian Pertahanan. Tapi dalam rapat dengan DPR, Komisi I menyetujui usulan 187,1 triliun rupiah. Perbedaan ini wajar, karena proses pengesahan APBN melibatkan negosiasi antara pemerintah dan DPR. Jadi, 187,1 triliun rupiah valid, tapi masih menunggu keputusan akhir di sidang paripurna. Kenapa anggaran naik? Ada 3 alasan utama. Pertama, modernisasi alutsista, pembelian Rafale, Jetkan, radar, kapal selam, dan rudal pertahanan udara. Kedua, pemeliharaan alutsista lama. Tank, kapal, hingga jet yang sudah tua butuh biaya besar agar tetap operasional. Ketiga, kebutuhan melindungi ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. IKN bukan sekadar pusat pemerintahan, tapi juga target strategis yang harus dijaga. Jika dibandingkan negara tetangga, posisi Indonesia masih di tengah. Singapura, 17 miliar dolar, Australia, lebih dari 30 miliar dolar, Indonesia 2026, 12,1 miliar dolar. Artinya, Indonesia masih di bawah Singapura meski penduduknya jauh lebih besar. Namun, Indonesia tetap masuk 20 besar dunia untuk total anggaran pertahanan. Kenaikan anggaran erat kaitannya dengan kondisi geopolitik. Laut Cina Selatan makin panas, pulau-pulau terluar seperti Natuna jadi perhatian. Negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Filipina memperkuat militernya. Bahkan Australia mempercepat pembelian kapal selam nuklir AUKUS. Indonesia tidak bisa tinggal diam. Anggaran yang besar adalah sinyal bahwa TNI harus siap menjaga kedaulatan, terutama di perbatasan strategis. Namun, anggaran besar juga menuai kritik. Ada yang menilai sektor pendidikan dan kesehatan lebih butuh dana. Ada juga yang khawatir belanja alutsista rawan korupsi atau markup. Tapi para pendukung berpendapat, tanpa pertahanan yang kuat, semua pembangunan bisa hancur dalam sekejap jika kedaulatan terganggu. Jika dikelola baik, anggaran 187 triliun rupiah bisa membawa Indonesia masuk jajaran militer kuat dunia. Fokusnya bukan hanya alutsista konvensional, tapi juga teknologi masa depan, drone, satelit, hingga pertahanan siber. Semua ini penting untuk menghadapi perang modern yang tidak hanya di darat, laut, dan udara, tapi juga di dunia digital. Jadi, 187,1 triliun rupiah bukan sekadar angka. Ini adalah simbol keseriusan Indonesia menjaga kedaulatan. Bagaimana menurut kalian? Apakah dana ini sudah tepat, atau masih kurang untuk ukuran negara sebesar Indonesia? I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you want